Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Banyak yang bertanya tentang hukum minum kopi. Ya, karena akhir-akhir ini banyak yang tersebar perkataan-perkataan yang mungkin salah diterjemahkan. Kemudian juga perkataan-perkataan yang dikatakan sebagai hadis tentang keutamaan dari minum kopi itu sendiri. Maka para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kami jelaskan adalah yang pertama, perlu kita ketahui bahwa para ulama kita telah memberikan satu kaidah bahwa al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal dalam segala sesuatu itu adalah mubah, boleh-boleh saja. Ya, bahkan sebahagian para ulama kita menyebutkan ijma' kesepakatan para ulama terhadap perkara tersebut atau terhadap kaidah ini, bahwa hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah, boleh saja, sampai datang dalil yang memindahkan hukumnya dari mubah menjadi haram. Ya, banyak para ulama kita yang menyebutkan kesepakatan terhadap hal tersebut. Di antaranya yang menyebutkan kesepakatan para ulama terhadap kaidah ini, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau sebutkan dalam majmu' fatawa beliau. Begitu pula Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala dalam Jami'ul Ulum wal Hikam beliau. Begitu pula Ibnu Hajar Al-Haytami ya rahimahullahu taala dalam Al-Fathul Mubin bi Syarhil Arba'in ya rahimahumullahu taala jami'an. Ala kulli hal, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah mubah sampai datang dalil yang menjelaskan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang diharamkan misalnya. Ya, di antara dalil yang digunakan oleh para ulama kita terhadap kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian wahai manusia apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi dari ayat ini kata para ulama kita, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini untuk keperluan manusia, untuk kebutuhan manusia. Ya, dihalalkan untuk manusia secara umum, disebutkan secara umum apa saja itu, sampai datang dalil yang kemudian menjelaskan bahwa hal tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hukum asal dari segala sesuatu itu halal untuk dimakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan beberapa jenis yang kemudian menjadi haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku tidak mendapati dari apa yang Allah wahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan bagi orang yang ingin memakannya, kecuali jika itu adalah maitah, bangkai. Ini Allah kecualikan, diharamkan. Jadi segala sesuatu itu halal, boleh dimakan sampai datang sesuatu yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan bahwa itu haram. Seperti ayat ini, Allah kecualikan beberapa jenis makanan. Ya, sebagai contoh maitah misalnya, bangkai, au damam masfuhan atau darah yang mengalir, au lahma khinzirin fa innahu rijis, atau daging babi. Ya, maka ini adalah sesuatu yang kotor, ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, hukum asal dari segala sesuatu itu adalah halal untuk dimakan. Ya, begitu pula disebutkan oleh para ulama kita, di antara dalilnya juga adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di antara apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi untuk disampaikan kepada umatnya, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ya, dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala katakan Rasulullah itu memerintahkan mereka umatnya untuk perkara-perkara yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perkara-perkara yang mungkar, wa yuhillu lahumut thayyibat, dan Allah
Ya, dan Nabi SAW menghalalkan untuk umatnya apa-apa yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka apa-apa yang buruk. Ya, sehingga kalau ada yang bertanya, apa hukum makan buah pisang misalnya? Tidak kita dapati di dalam Al-Quran. Tapi secara umum Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Nabi Muhammad SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat. Nabi SAW menghalalkan untuk umatnya apa saja yang baik. Sehingga kita akan mengatakan buah pisang hukumnya halal untuk dimakan karena dia termasuk sesuatu yang baik. Ya, karena dia termasuk sesuatu yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Nabi SAW mengharamkan untuk umatnya perkara-perkara yang buruk. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul ya berbagai tulisan yang kemudian tersebar di media sosial, ya, ada yang dinisbatkan sebagai satu hadis padahal ini adalah kepalsuan. Disebutkan dalam hadis tersebut katanya bahwa siapa yang meminum kopi, ya, selama bau dari biji kopi tersebut masih tercium aromanya, ya, di mulut orang tersebut yang sedang meminum kopi itu, maka selama itu pula para malaikat akan senantiasa beristighfar untuknya. Ini adalah hadis yang batil, ini adalah hadis yang tidak benar. Ya, di zaman Nabi SAW belum dikenal, tidak ada yang namanya kopi. Ya, kemudian Nabi SAW sampaikan hadis ini tidak benar. Ada pula yang menukilkan dan salah dalam menerjemahkan. Ya, ada yang menukilkan perkataan seorang tabi'in yang mulia, Ka'ab al-Ahbar, rahimahullahu ta'ala, di mana beliau mengatakan sampai bersumpah, demi Allah, aku benar-benar mendapati sifat orang-orang munafik disebutkan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antaranya mereka adalah orang-orang yang suka meminum kopi. Ya, diterjemahkan seperti itu, al-qahwa diterjemahkan sebagai kopi. Padahal kalau kita dapati perkataan para ulama terdahulu, ya, perkataan para ulama terdahulu dari segi bahasa, al-qahwa yang dimaksudkan adalah al-khamar, minuman keras, ya, khamar, bukan qahwa, kopi seperti yang ada di zaman kita ini, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian saya nukilkan dan saya sebutkan di antara fatwa para ulama kita, ya, di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika beliau ditanya tentang hukum banyak mengkonsumsi atau minum al-qahwa, ya, kopi, apakah itu dimakruhkan, dibenci, ya, atau yang lainnya. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, al-qahwatu minasyurbil mubah. Kata beliau, kopi itu termasuk minuman yang mubah, termasuk minuman yang boleh-boleh saja, ya, minuman yang mubah. Walakin, kata beliau, akan tetapi, idza qila, jika dikatakan kepada seseorang, ya, innal iktsara minha yadurruhu, kalau banyak minum kopi tersebut dapat membahayakan diri orang tersebut, maka sara haraman, maka minuman kopi itu akan menjadi haram untuk orang itu saja, karena bisa berbahaya buatnya, ya, bisa berbahaya buat orang tersebut. Akan tetapi jika dikatakan itu tidak berbahaya buat seseorang yang minum, ya, maka itu menjadi halal bagi dia, menjadi sesuatu yang mubah saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, manusia dalam perkara ini itu berbeda. Ada orang yang mungkin diharamkan kopi untuknya, ada orang yang mubah, hukum asalnya adalah mubah untuknya karena tidak berbahaya untuk dia ketika dia mengkonsumsinya. Tapi buat orang lain mungkin berbahaya, maka menjadi haram untuk dia karena bisa mencelakakan dirinya. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, memberikan contoh. Beliau katakan dalam persoalan buah kurma, ya, tidak ada orang yang ragu bahwasanya buah kurma itu adalah halal untuk dimakan. Akan tetapi jika ada dokter misalnya yang mengatakan kepada seseorang yang sedang sakit, ya, diabetes, ya, atau gula, ya, dikatakan kepadanya, kamu tidak boleh mengkonsumsi dan makan buah kurma, maka buah kurma itu menjadi haram untuk dia karena bisa membahayakannya. Adapun untuk orang lain, maka hukum asalnya adalah halal, ya, halal untuk orang lain dan bisa menjadi haram untuk orang tersebut.
Sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, contoh yang lain, sesuatu yang haram pada asalnya bisa menjadi halal untuk seseorang dalam keadaan-keadaan tertentu, dalam keadaan-keadaan darurat. Misalnya seorang yang sangat lapar dan dia tidak menemukan makanan kecuali bangkai, misalnya. Dan jika dia tidak makan maka dia akan meninggal misalnya. Ya, sangat berbahaya, dikhawatirkan dia meninggal binasa hanya karena tidak makan. Maka pada saat itu dia boleh memakan bangkai tersebut sesuai dengan kadar yang bisa menutupi rasa laparnya dan bisa menyelamatkan dirinya pada saat itu. Ya, karena ini keadaan darurat, dan keadaan darurat tuqaddar biqadariha, itu diberikan kadar sesuai dengan kadarnya saja, yang bisa menyelamatkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya, selesai menjadi halal untuk dia. Tapi hukum asalnya adalah haram. Ya, bangkai haram untuk orang lain. Tapi karena orang ini sangat membutuhkannya, dia sudah tidak mendapatkan makanan, dan kalau dia tidak makan dia bisa mati, maka pada saat itu menjadi halal bangkai tersebut untuk dia. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pasti adalah bahwa sesuatu itu bisa menjadi haram untuk seseorang dan bisa menjadi halal untuk seseorang, tergantung kondisi darinya. Seperti itu pula dengan kopi. Ya, maka dia hukum asalnya adalah halal, mubah, boleh saja untuk diminum, dikonsumsi. Tapi jika ada yang kemudian disebutkan bahwa dia dilarang oleh dokter misalnya dan bisa membahayakan dirinya, maka pada saat itu bisa menjadi haram untuk dia karena bisa membahayakan dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita sekalian. Wallahu ta'ala a'lam.